warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelasnya bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Duduk siap. Siap. Doa mulai. Gimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat nggak? Sehat. Pada hari ini kita akan belajar dan sambil melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada yang Kenapa Thomas? Bangkong? Ya. Cuma Thomas doang? Ya. Gak ada yang lain? Gak ada. Oke, kalau cuma Thomas doang, silakan sekarang bisa dikeluarkan buku dan alat tulis lainnya, karena kita hari ini akan melanjutkan materi pada pertemuan minggu kemarin. Kalau pada pertemuan minggu kemarin kita membahas perkalian, maka untuk pertemuan hari ini kita akan membahas, ada yang tahu? Tidak. Kita akan membahas pembagian. Ada yang masih ingat nggak materi tentang minggu kemarin perkalian? Enggak. Nggak ada yang ingat? Enggak. Kalau nggak ada yang ingat, coba ingetin lagi. Ya, Pak. Perkalian itu adalah penambahan yang dilakukan secara berulang. Nah, kali ini kita akan belajar pembagian. Kita akan belajar apa itu pembagian, kita akan belajar apa hubungan pembagian dan perkalian, dan nanti juga Bapak akan contohkan supaya kita semua paham dalam melakukan pembagian, karena pembagian ini cukup penting untuk kita kuasai. Pembagian dapat menolong sebagian besar masalah hidup kita dan masalah hidup lainnya, jadi kita harus bisa memahaminya. Oke, sekarang perhatikan PowerPoint yang udah Bapak siapin untuk kita belajar bareng-bareng. Berpikir tentang cara berhitung pembagian. Kalau perkalian adalah penambahan berulang, maka pembagian adalah pengurangan berulang. Pembagian adalah lawan kata dari perkalian. Nah, apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Thomas, kenapa? Di sini Pak Thomas punya 10 apel dan Pak Thomas ingin membagikan apelnya kepada teman-temannya. Coba perhatikan ini. Pak Thomas punya 10 apel dan ingin membagikannya kepada 2 temannya. Jika dibagi rata, berapakah masing-masing teman Pak Thomas menerima apelnya? 5. Waduh, nggak tahu. Coba perhatikan, apel Pak Thomas ada 10 dan dibagi ke 2 teman-temannya. Jadi, sabar ya. 10 apel dibagi 2 teman. Aduh Pak, nggak ada sinyal ya Pak? Nah. Jadi 10 apel dibagi 2 teman sama dengan 5 apel, atau lebih mudahnya 10 dibagi 2 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi masing-masing teman Pak Thomas itu mendapatkan 5 apel. Kalau masih belum paham juga, coba perhatikan ini. Nah, dalam pembagian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kalau dalam perkalian 5 dikali 2 sama dengan 10. Sebenarnya ini angkanya sama-sama aja, cuma dibolak-balik antara pembagian dan perkalian. Kalau nggak paham juga, coba lihat ini. Kalau dalam pembagian 10 dibagi 2 sama dengan 5, atau 10 dikurangi 5-nya sebanyak 2 kali. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Harusnya dikurangi 2 nggak sih Pak? Baginya sama 2. Coba perhatikan dulu. Dikurang 2, nanti 2-nya ada berapa hasilnya? Kalau di dalam perkalian itu 5 dikali 2 sama dengan 10, atau 5-nya ditambah 2 sama dengan 10. Kita balik lagi ke awal tadi. 10-nya dibagi 2 berarti dikurang 2.
Di dalam perkalian itu adalah penambahan berulang, dan kalau di dalam pembagian itu adalah pengurangan berulang. Jadi kata ganti dari perkalian adalah penambahan berulang, dan kalau di dalam pembagian kata gantinya adalah pengurangan berulang. Maka kalau kita lihat soal tadi, di dalam pembagian kata gantinya adalah dikurang. 10 dikurang 5 sebanyak 2 kali sama dengan 0, atau dan kalau di dalam perkalian itu 5-nya ditambah 2 kali. Jadi bedanya kalau di dalam pembagian itu dikurang, kalau di dalam perkalian itu ditambah. Paham nggak? Kalau paham, ayo kita coba latihan soal bareng-bareng. Silakan bagi menjadi 3 kelompok dan Bapak punya NKPD-nya. Dua. Coba dikerjakan. Kalau yang nggak bisa nanti tanya Bapak. Enggak ada. Sabar tidak. Tidak. Iya benar. 30 bagi 5. Maka ya, yang nomor 2. Nanti minum. Ayo yang sudah selesai boleh maju, perwakilan dari kelompoknya boleh maju ke sebelah situ. Ayo silakan maju ke sebelah situ. Ayo siapa yang dapat kelompok pertama? Coba silakan dibaca. Perhatikan teman-teman. 1. Disiplin memiliki 24 jeruk yang akan dibagikan secara merata kepada anak-anaknya. Berapa jeruk yang diterima masing-masing anak? Jadi 24 jeruk dibagi 6, jadinya 4. Jadi masing-masing anak kita bagi 4 jeruk, Pak. Ya, terus lanjut. Yang kedua, seorang petani memanen 35 buah semangka dan membagikannya kepada penduduk tetangganya secara rata. Berapa buah semangka yang diterima setiap tetangga? Jadi 35 dibagi 7 sama dengan 5. Benar nggak jawabannya teman-teman? Ya, kasih depan. Ya benar. Terus lanjut. Kedua, seorang guru membagi 48 pensil kepada 12 siswanya dengan jumlah yang sama. Berapa banyak pensil yang diterima oleh setiap siswa? 48 bagi 12, 14. Ya benar. Lanjut ke kelompok yang ketiga. Nomor 1. Dalam sebuah pesta ada 40 permen yang akan dibagi kepada 7 anak. Berapa banyak permen yang diterima setiap anak? 6, Pak. Ya benar. Bapak memiliki 36 buku yang akan ia simpan dalam 6 rak dengan jumlah yang sama. Buku yang ada di setiap rak 6. Seorang pemenang memiliki 81 EKBP dan ini memberikannya adalah 9 kandang dengan jumlah yang sama. Misalkan memiliki ada di setiap kandang 9. Iya benar. Teman-teman. Apa kita nggak memberikan
sudah paham semua, coba perhatikan kembali. Kesimpulannya adalah pembagian adalah lawan dari perkalian. Kalau pembagian adalah penambahan berulang, maka perkalian adalah kalau perkalian adalah penambahan berulang, maka pembagian adalah pengurangan berulang. Ya, kalau biar semakin pintar, anak-anak bisa buka bukunya halaman 25. Di situ ada soal evaluasi, silakan dikerjakan di rumah karena waktu belajar kita sudah habis dan dikumpul minggu depan. Oke? Kalau udah paham semua, silakan untuk ketua kelasnya boleh dipimpin doa untuk pulang. Siap. Doa mulai. Terima kasih untuk hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.